Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Putri Syahrani dari kelas 7 AMPI. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pendekatan sosiologi dalam pendidikan Islam. Yang kedua, pendidikan sebagai peranata sosial. Yang ketiga, fungsi pendidikan Islam dalam masyarakat. Yang pertama, yakni apa itu pendekatan sosial dalam pendidikan Islam? Yaitu metode atau sudut pandang bahwa pendidikan bukan hanya soal hubungan antar individu dengan Tuhan, tetapi juga tentang berinteraksi dan berfungsi atau bermanfaatnya kita untuk masyarakat luas. Sekolah bukan cuma mencari ijazah, tetapi juga bagaimana kita menjadi penggerak di masyarakat kelak. Contoh dari pendekatan sosial dalam pendidikan Islam yakni lembaga pendidikan di Indonesia sekarang banyak sekali yang melakukan penggalangan dana, yang dimana penggalangan dana tersebut untuk masyarakat yang berada di Sumatera yang terdampak oleh banjir. Nah, dari itu murid jadi memiliki rasa empati kepada orang lain. Pendekatan sosial dalam pendidikan Islam ada 3. Yang pertama yakni pendekatan fungsional, yang kedua pendekatan konflik, dan yang ketiga pendekatan interaksionalisme. Yang pertama yakni pendekatan fungsional, yaitu pendidikan Islam berfungsi untuk menjaga ketertiban, mewariskan nilai-nilai luhur, dan menyiapkan tenaga kerja yang jujur. Contohnya, ketika kita di sekolah, yaitu sekolah mengajarkan tentang kejujuran dan disiplin supaya saat murid lulus dan bekerja, mereka menjadi orang yang jujur. Contohnya, tidak korupsi. Jika semua sekolah berfungsi dengan baik, maka masyarakat akan damai. Yang kedua, tentang pendekatan konflik, yaitu pendidikan terkadang hanya menguntungkan kelompok tertentu atau seperti orang kaya. Nah, di pendekatan ini menuntut agar pendidikan Islam menjadi alat untuk membebaskan orang lain dari penindasan dan kemiskinan. Jadi disamaratakan. Contohnya pendidikan agama atau pendidikan Islam yang biayanya terlalu mahal. Seharusnya pendidikan Islam bisa diakses oleh semua orang, semua kalangan, dari orang yang kaya sampai orang yang miskin, agar tidak terjadi jurang kemiskinan yang makin melebar atau jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Yang ketiga, yakni pendekatan interaksionalisme, yaitu pendidikan Islam dibentuk dari hubungan antara guru dengan murid. Nah, sebagai guru kita juga harus tahu apa permasalahan dari murid-murid kita, agar kita tahu bagaimana cara menyikapi mereka dan memberikan pelajaran kepada mereka agar mereka mudah paham. Karena dari bagaimana murid merespon guru itulah terbentuknya karakter mereka. Contohnya, ketika guru memuji muridnya seperti
anak soleh, maka murid tersebut merasa dirinya menjadi orang yang baik atau memiliki identitas yang baik, maka mereka akan berusaha menjaga perlakuan mereka agar tetap disebut dengan anak yang baik. Dan juga sebaliknya, apabila murid tersebut di, di disebut murid yang bandel, maka murid tersebut bisa jadi menjadi lebih nakal lagi. Sebab yang kedua, yakni pendidikan sebagai pranata sosial. Pendidikan itu seperti kita bayangkan seperti pabrik ya, yang dimana mencetak agar para murid memiliki nilai-nilai baik seperti jujur, sabar, dan adil. Nah, pranata sendiri itu adalah wadah untuk memproduksi dan menjaga nilai-nilai yang baik agar terus ada di dalam masyarakat. Atau juga membentuk masa depan dan menjaga keteraturan hidup bersama atau bermasyarakat. Contohnya, tanpa ada sekolah, pasti anak-anak tidak tahu aturan. Hidup semaunya sendiri. Nah, pendidikanlah yang menjadi pengaturnya agar tetap tertib dalam bermasyarakat. Di setiap desa pasti memiliki aturan tersendiri, maupun mau itu aturan tertulis dan tidak tertulis. Dan juga seperti di Jawa, adanya adat seperti tahlilan orang jika ada orang yang meninggal. Nah, itu termasuk budaya di Jawa. Tetapi juga di situ kita bisa bersilaturahmi antar manusia karena di sana banyak orang dan akan berinteraksi dengan orang lain. Dan juga saat orang meninggal tersebut, biasanya orang-orang sini itu bergotong royong menyolati lalu memakamkan bersama-sama. Di situ itu sudah menjadi budaya lekat di Jawa. Di sini tidak semua tempat memiliki budaya yang sama. Seperti di kota biasanya tidak segotong royong di desa. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.